Kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan kasus yang pertama. Mungkin tadi yang bingung karena adanya penambahan payment period yang secara monthly, quarterly, ataupun semi annually. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa bedanya monthly, quarterly, dan juga semi annually. Monthly di sini maksudnya secara bulanan, yaitu nanti tinggal kita bagi langsung 12, sementara atau bagi bulannya ya. Sementara kalau quarterly itu maksudnya dalam setahun berarti ada 4 kali. Nah, berarti 1 tahun 12, berarti pembagian adalah bagi 3, karena dalam harus 3 itu quarterly. Sementara kalau annually itu maksudnya per semester ya, jadi sekali 6 bulan. Ntar dibagi 6 seperti itu. Untuk mencari total amount risk margin itu langkahnya mudah, sama dengan total amount ditambah hasil dari perkalian bunga ya. Ini bunga margin ini sama dengan bunga ya. Ini 18% per annual, artinya 18% per tahun. Untuk itu kita perlu menjadikannya per bulan dengan cara bagi 12. Ini baru mendapatkan per bulan. Nah, karena nantinya akan berubah, jadi hasil ini harus kita kalikan dengan time, barulah dapat nanti persentase bunga bulan atau margin bulannya. Kemudian sudah dapat, baru kita kalikan langsung ke total. Kita dapat hasilnya. Oke. Kemudian ada payment period. Payment period katanya dibuat list. Berarti kita harus buatkan dulu sini listnya. Ada monthly, ada quarterly, terakhir semi annual. Kita buat list data, kemudian data validation, kemudian list, kemudian source-nya kita blok. Ya, kita okekan. Ini muncul ya. Seperti itu. Ini kita kan. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita buat daftar ya. Saya zoom aja biar gampang. Sudah kita buat payment period ya. Ada yang secara daftar dari list dari payment period, ada monthly, quarterly, dan semi annually ya. Jadi kalau monthly ini bulanan, kalau quarterly itu dalam setahun berarti ada 4 kali, artinya dibagi 3 berarti.
Kemudian semi annually itu dalam setahun ada 2 kali, berarti dibagi 6. Mungkin tadi ragu di sini ya, kenapa rumusnya seperti ini. Oke, saya terangkan dulu. Ini maksudnya berapa ya, bunga atau margin per bulannya berapa, kemudian setelah kita tahu berapa hasilnya, nanti kita kalikan dia dengan time-nya. Jadi mas ini berarti hasil yang di atas, hasil bunga bulan kali jumlah time. Kemudian hasilnya kita cari dengan inilah hasil sebenarnya margin tersebut. Margin ya, sama dengan margin. Seperti itu kan, cari margin. Kalau total amount dari margin berarti margin ditambah dengan hasil tambah dengan total amount. Seperti ini ya. Oke. Kemudian ini tadi sudah dibuatkan listnya, ada monthly dan seterusnya. Kemudian di regular payment, ini yang saya bilang tadi ya, kalau dia if ini payment periodnya sama dengan monthly, maka total amount with marginnya kita bagi langsung dengan jumlah time-nya. Seperti itu. Kalau dia payment periodnya sama dengan quarterly, maka total amount with marginnya dibagi dengan jumlah period, jumlah time maksud saya, jumlah time dibagi 3. Jika tidak, tentu semi annually ya. Semi annually itu maksudnya dalam setahun ada 2 kali, berarti dibagi 6. Ini format ya, ini masalah format. Oke. Misalkan kita bagi quarterly. Kemudian kita lihat kalau per tahun berapa ya. Itulah dia cara mencarinya. Oke. Untuk number of payment, untuk yang pertama itu dengan yang baris kedua itu beda ya. Yang pertama itu cukup dengan kalau time-nya sama dengan blank, ada ya, berarti blank. Kalau ada ya 1. Seperti itu. Kalau yang baris kedua, ini baru beda ya, baris kedua dan seterusnya. Jadi kita ambil patokannya dengan saldo akhir periode sebelumnya. Jadi rumusnya seperti ini. Ini kan baris ke-15. Saldo sebelumnya, saldo akhir sebelumnya. Seperti ini.
kecil sama dengan 1. Jadi kalau saldo sebelumnya itu kecil atau sama dengan 1, maka dia tidak ada. Gitu. Kemudian jika saldo sebelumnya ini sama dengan blank, maka blank. Oke, jika tidak, kalau ininya kosong pun dia juga kosong kan gitu ya, kalau baca yang ini. Nah kalau enggak ya berarti sebelumnya ditambah 1. Oke, kenapa nggak ada? Kan gitu, karena ini blank. Ya, coba kita isi ya. Nah, ini baru ada ya. Ini tinggal ditarik ke bawah sampai berapa maunya, misalkan 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan habis ini. Ini kalau mau ngetes coba kita copy. Oke, seperti itu ya. Kita hapus saja. Stop. Ini kenapa ada 1? Karena kondisi yang tadi, kalau time-nya kosong dia kosong, kalau tidak kosong maka dia 1. Nah ini namanya ada kan. Coba saya hapus ya. Tuh hilang dah. Oke. Demikian untuk penjelasan bagaimana cara buat number of payment di baris pertama dan baris kedua. Untuk month ya, untuk bulan, maka rumusnya seperti biasa ya, kalau sebelahnya ini proyeknya kosong, blank, blank. Kalau enggak, sama dengan start date. Ini kita ganti format bulan. Untuk yang bawah baru pakai end of month ya. Nah nih, kita buat lagi. Berarti yang pertama, jika ini standar ya, kalau ini blank ya blank pastilah. Oke, nah ini dia. Jika payment periodnya ini berarti perlu dikunci sama dengan monthly, maka rumus end of month dari starting date-nya ini perlu penguncian, perlu ya. Kemudian month-nya mana? Nah, month-nya kalau dia end of month berarti langsung ya, bulan keberapa dari tanggal ini ya, mau akhir bulan keberapa dari tanggal ini, berapa bulan maksudnya, berapa bulan dari starting date-nya, jadi langsung yang ini. Yang pertama, oke, selesai. Yang kedua, kita copy aja. Jika dia quarterly, maka end of month starting date-nya masih sama, date month-nya ini yang beda ya, karena berarti kalau quarter kan tadi saya bilang dalam setahun itu 4 kali ya, artinya 12 bagi 4 berarti 3 ya, artinya dalam setahun ada 4 kali, tapi sekali setiap 3 bulan, seperti itu ya.
Maka ini berarti bulan ke-nya berarti 3 ya. Berarti ini dikali 3. Jika tidak, langsung aja berarti ya. Kalau enggak berarti end of month. Kalau enggak, tentulah semi annual ya, berarti semesteran. Berarti langsung aja end of month, starting date-nya masih sama. Month-nya berarti 1 dikali periodnya dikali 6 berarti, agar dia semi annual, atau dalam setahun itu cuma 2 kali. Nanti setelah kita kali, maka akan kelihatan kenapa rumusnya demikian ya. Dan berlangsung ya, ganti formatnya. Kita klik 2 kali. Oke, ini saya contohkan ya. Kalau dia semi annual, dalam setahun ada 2 kali. Itulah rumus untuk mencari month. Selanjutnya rumus untuk mencari beginning balance atau saldo awal. Ini langsung sama dengan, jika ini blank ya biasalah blank. Kalau enggak berarti sama dengan total amounts. Total amount with margin. Kasih format. Kemudian kalau yang di bawahnya kita copy aja dulu ya. Kita ganti. Kalau ini blank, kosong, maka kosong. Kalau jika tidak, maka saldo terakhir periode sebelumnya. Total payment. Total payment itu jika biasa ya, ini kosong, maka kosong. Ketiga berarti sama dengan regular payment. Sama deh setiap tahun. Kemudian ending balance ya. Dan sama kalau ini jika blank, kalau enggak oke. Ya, rumusnya ya. Kalau kita buat ini jadi monthly, maka dia akan 12 bulan. Kemudian kalau ini kita ganti jadi quarterly. Quarter kan tadi saya bilang 4 kali dalam setahun ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Pas ya. Kebetulan ini tadi time-nya 12 bulan. Nah, kita ganti sini dari 2 kali. Nah, seperti itu ya. Itu cara-caranya untuk yang kasus pertama.
Selanjutnya kita kasih conditional formatting. Jadi ini kita hilangkan dulu formatnya. Kita hilangkan dulu formatnya, kita buat jadi standar. No fill dan tidak ada border. Itu ya. Kemudian baru masuk ke conditional formatting. Pilih new rule, kemudian pilih format only by content. Pilih kalau dia nggak blank, kalau dia berisi kan gitu. Kalau dia berisi maka apa? Kita kasih titik-titik. Terserah mau pakai titik-titik, mau pakai apa. Fillnya misalkan kasih warna biru sedikit. Kemudian fontnya bold. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ganti, misalkan ini tadi jadi only warna kan, format itu dah. Oke, demikian untuk pembahasan exercise 1 ya. Dengan penjelasan ini kalian bisa mengerti. Jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh di email atau di Google Classroom. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.